Mereka ini adalah orang susah, kuli bangunan, tidak punya motor, tapi dituduh geng motor. Dan mereka tidak bisa melawan, akhirnya mereka 8 tahun kemudian baru mengajukan peninjauan kembali. Itu pun masih diejek-ejek sama lawyer-lawyer yang saya anggap lawyer yang tidak punya hati nurani. Hari ini mereka ditantang untuk sumpah pocong, tapi ternyata Saka berani, Saka belum melakukan itu. Terima kasih, keluarga kalian orang baik semua, pasti ada kebaikan, masyarakat mendukung, alam mendukung. Tiba-tiba yang saya rasakan itu lagi panas, tiba-tiba dingin, kayak ada angin dingin gitu. Mudah-mudahan ini adalah petunjuk alam bahwa kamu orang benar, kamu orang baik. Terima kasih. Untuk hukum. Ya, ayah saya hakim, adik saya hakim, semua hakim ya. Kami nggak pernah ngelihat kejadian kayak seperti ini. Sehingga itu menjadikan komentar kami hari-hari. Tapi setelah melihat kejadian ini, dengan segala kuat daya upaya kami, teman-teman membantu semua mendukungin. Salah satu pesan ibu saya, Farhat, 3 kali saya mendengarkan video kamu menangis, kami semua ikut menangis. Bayangkan kalau anak kita yang dizolimin seperti ini, apa yang akan terjadi? Kira-kira. Oleh karena itu, saya yakin perjuangan Saka ini bukan hanya perjuangan Saka, perjuangan Indonesia. Terima kasih buat Selis, terima kasih buat masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi orang yang dizolimin. Orang yang dipenjara seumur hidup yang tidak melakukan kesalahannya. Semoga hakim, jaksa, polisi yang buta hati, buta nurani itu bisa dikasih hukuman dan tidak terulang lagi. Itu aja. Sebenarnya sumpah ini awalnya di tantangan daripada Rudiana siap sumpah pocong yang kita sambut, tapi dari Rudiana sudah kita kirim surat dan dia tidak hadir hari ini ya. Dan tentu merupakan satu perlawanan dari mereka sehingga kita berpikir siapa yang berani dia yang hadir, siapa yang jujur dia yang benar. Nah, jadi kalau orang yang tidak jujur pasti dia akan berani hadir. Nah, jadi kita nggak usah lagi memaksa Rudiana itu hadir, tapi masyarakat bisa menilai bahwa apa yang terjadi hari ini adalah keberanian dan memang itu yang disambut ditunggu oleh Saka Tatal. Sebelum sumpah pocong itu saya bilang sama Saka, ini berat sekali buat kamu gitu. Kalau kamu hanya main-main ingin meyakinkan orang bahwa kamu nggak bersalah, kasihan kamu nanti. Kemarin juga sudah jawab itu kepada pengacaranya mantan napi ini. Bahwasanya beliau itu bersumpah itu bukan karena pocong, tapi bersumpah demi Tuhan. Dan dia juga sudah bersumpah di muka persidangan dan juga dia sudah bersumpah di bawah Al-Quran. Artinya kita harus sesuai konteks ketentuan hukum acara pidana. Karena saya melihat itu tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Kalau itu diatur, saya pasti akan menganjurkan itu. Sebenarnya bukan mempengaruhi gitu. Kita hanya berdoa semoga dan juga pembuktian diberi hidayah semua hakim-hakimnya nanti, kemudian saksi-saksi si Dede yang belum, si Aib yang belum mengaku. Nah, kemudian kita juga menghimbau kepada Aib sebenarnya untuk menantang dia untuk sumpah juga, atau dia minta maaf dan dia meluruskan dan dia jujur saja kalau memang dia diarahkan dan itu adalah bagian daripada skenario. Karena di dalam berita Aib mengatakan bahwa saya kan nggak mau hadir sidang gitu, masa ada orang saksi ngomong begitu dan diiyakan polisi. Justru saksi-saksi seperti itu harus dipidana, harus ditangkap, dipenjara gitu. Ini kan hanya gagah-gagahan dia berani sumpah pocong. Kalau kita nggak persoalkan ini, dia nggak akan mensekritis itu. Kalau anaknya udah selesai, mereka udah dihukum. Sekarang keterangan saksi-saksi diarahkan oleh Rudiana, berani nggak dia sumpah pocong juga? Justru saking lihainya ini, kenapa bisa ada air sperma di dokter forensik Indramayu setelah 13 hari? Kenapa ada pertentangan putusan pertimbangan tidak ada dalam, misalnya hakim memutuskan bahwa ada tusukan-tusukan padahal dalam forensiknya nggak ada seperti itu. Pertama saya ingin sampaikan ya keterangan daripada dokter forensik di sini. Ini mematahkan omongan daripada si saksi tadi. Di sini dia menyatakan bahwa berdasarkan hasil visum juga terhadap korban Pina diketahui ada pendarahan aktif yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan karena adanya benturan ataupun tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Tapi kalau memang bukan darah menstruasi, tidak ada mens, tapi kan bukan berarti darah pemerkosaan. Tapi menurut saya tidak ada masalah karena itu kan hanya bisa-bisa mereka aja membuat seperti itu. Dari saksi ahli forensik yang kita hadirkan, untuk patah tulang itu tidak pukulan manusia, nggak akan kuat itu, dan itu akan ada memar. Tapi patah tulang terjadi akibat benturan sehingga cepat patah atau langsung mati sehingga tidak ada pendarahan di sini mengumpul. Nah, kalau kita mengacu kepada bukti yang ada, yang pertama itu kan katanya kecelakaan menabrak trotoar jalan dan tabrak tiang listrik gitu kan gitu. Nah, persoalannya itu kalau memang ada terjadi tabrakan ini sepeda motor. Iya, sepeda motornya ini nggak ada yang rusak ini dari sini. Ini kan banyak mempertanyakan, oh ini foto sebelum kecelakaan kata orang.
Saya tepis ya, karena kemarin itu baru satu saya tunjukin buktinya. Saya tepis bahwasannya itu bukan foto sebelum kecelakaan. Ini foto Ini foto asli ya Bang ya? Iya. Artinya setelah kecelakaan dan tidak ada proses editing. Setelah kejadian nggak ada editing nih tuh. Ini nggak ada editing tuh. Ini tuh. Ini fotonya tuh. Tetap sama nih. Ini yang lainnya sepeda motor Iya, ada terpidana. terpidana. Iya, Ini jadi berarti motor-motor yang digunakan untuk geng motor itu Bang? iya, jadi ini ya. Ini dia sepeda motornya sama juga nggak ada yang rusak seperti tadi. Jadi jangan dibilang juga ini, wah ini sebelum kejadian gitu, itu nggak benar. Tuh. Kalau di sisi lainnya mungkin Bang? Nah dari sisi kanan ya kita lihat ya. Dari sisi kiri dulu. Dari sisi kiri nih nggak ada, tetap seperti itu. Ini sisi kirinya ya? Iya nggak ada yang lecet ini. Kita Kecelakaan. udah punya saksi. Polisi waktu tidak manggil saksi Widi Mega, nggak dipanggil. Padahal dia udah tahu itu telepon Mega. Jadi jangan lagi dipersoalkan. Kok bisa yakin ini tabrakan? Ya kalau memang itu pembunuhan, kenapa nggak dipanggil Mega? Kenapa nggak dipanggil Wiwit? Gitu. Kenapa nggak dihadirkan saksi pada saat PK dari Laka Lantas? Katakan bahwa Pak Bu, kami bukan Laka Lantas, ini pembunuhan. Ini nggak berani. Mereka hanya berlindung pada produk hukum yang namanya katanya inkrah. Mereka hanya berlindung pada produk hukum yang namanya katanya inkrah yang sudah putusan mahkamah gitu. Karena mereka cuma sampai tingkat banding aja, nggak sampai kasasi. Sebenarnya pasti banyak orang saksi yang melihat gitu. Kalau Tapi tidak dihadirkan dalam persidangan menurut ya Bang nggak Ahmad? mungkin. Selama Rudiana menginginkan perkara ini adalah pembunuhan, nggak akan dihadirkan orang-orang itu. Selama Rudiana menginginkan perkara ini adalah pembunuhan, nggak akan dihadirkan orang-orang itu. Kalau dibilang tidak ada bukti, saya kira itu salah dan keliru. Nah, karena memang ini mereka ini yang pertama sudah mengakui dan sudah menerangkan di BAP, saya kira mereka itu telah membuat suatu keterangan bahwasanya peristiwa itu ada. Terus ditambah lagi dengan keterangan di luar para terpidana. Dan bukan hanya Aib saja loh Mbak Tiara yang melihat peristiwa itu. Ada beberapa orang lagi yang melihat itu dikeroyok langsung ada. Siapa Bang? Ya saksinya itu saya sebut aja inisialnya R. Dan mereka meninggal pada saat ada saksi yang melihat mereka membalap, kemudian zigzag, kemudian standing, kemudian terhempas, kemudian nyangkut, dan hampir semua luka sebelah kanan, kerusakan rokok sebelah kanan, bukan di depan, plong gitu. Mereka di standing nih gini kata gitu. Setelah standing tiba-tiba jatuh kata dia gitu. Dan saya menduga ya itu adalah Vina dan Eki. Ada bahasa dugaan dia lagi seperti itu. Ini orang seperti ahli hukum gitu. Artinya saya juga meragukan keterangan dia ini kok bahasanya tidak seperti orang awam gitu loh. Tapi hari ini dia KO. Mungkin kemarin dia oke, sekarang dibalik dia KO. Tata yang menang. Kalau memang itu keterangannya tidak benar, terapkan pasal keterangan palsu ataupun terapkan pasal obstruction of justice.